Bismillahirrahmanirrahim. Buka Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau kalian ke masjid coba berakhlak, kenakan pakaian terbaikmu. Allah. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid untuk menunaikan sholat, siap-siap tunaikan, kenakan pakaian terbaikmu. Tuh, bahasa Quran. Saya tanya pada anda nih ya, kalau habis ini, sekarang hari Rabu nih, misal, hari Sabtu anda diundang oleh Pak Gubernur nih. Datang misalnya ke kantornya, mau kumpul. Pakai pakaian bagus gak? Pakai sepatu? Baik. Mandi? Dandan? Kalau perlu siapkan pakaian paling bagus, mir sepatu mengkilat, supaya tampil memesona ketika dipanggil oleh beliau. Sekarang pertanyaan saya, apakah Pak Gubernur manggil anda, ngundang anda 5 kali dalam sehari? Kalau anda proposal, anda ngajukan proposal ke Pak Gubernur setiap kali dikabulkan? Belum tentu. Anda punya permintaan mungkin langsung dikabulkan? Belum tentu. Baik, tapi ketika anda diundang oleh beliau, penampilan begitu bagus, pakaian paling baru, sepatu begitu mengilat, pertanyaannya, ketika anda diundang oleh Allah bahkan 5 kali dalam sehari, yang menyembuhkan penyakit anda, yang mengampuni dosa anda, yang memberikan rezeki untuk anda, yang memaafkan anda, yang membutuhkan dan memberikan segala kebutuhan anda. Sekarang anda diundang 5 kali dalam sehari. Bagaimana penampilan anda? Ada yang diundang datang, Masya Allah, begitu datang pakaian bola sama dengan pakaian sholat. Depannya Lionel Messi, belakangnya Ronaldo. Bikin malaikat bingung. Ayo, coba dicek. Kita pengen minta kepada Allah, pengen cepat dikabul, tapi anda tidak adil terhadap Allah. Ya Allah, saya telah memohon kepadamu, malam saya telah tahajud, ya Allah, sekarang saya sudah sholat, kenapa engkau tidak kabulkan doa saya sampai sekarang? Akhlaknya di mana? Bahkan tidak sedikit orang-orang ketika menyembah Allah mengenakan pakaian hasil maksiat, pakaian hasil korupsi, bawa kendaraan ke masjid hasil nyolong, pakai motor hasil menipu. Bahkan tidak jarang ada orang-orang sholat, handphonenya masuk ke sakunya. Tuh di handphone itu berapa kali anda menyimpan gambar-gambar yang tidak layak. Di handphone itu berapa kali mengoleksi kalimat-kalimat yang kotor. Di handphone itu berapa kali banyak maksiat disimpan oleh anda dalam file. Video yang tidak bagus, gambar-gambar yang buruk, kalimat-kalimat yang kotor, dimasukin ke saku, dibawa sholat. Apa nggak malu kelihatan Allah? Sedangkan anda dalam sholat mengatakan, Rabbi gfirli, ya Allah ampuni aku. Di dalamnya ada gambar porno. Ya Allah berikan aku rizki. Di sini ada kata-kata kotor. Di mana Allah bisa mengabulkan doa kita kalau anda datang kepada Allah dengan tidak berakhlak? Di mana Allah bisa menyayangi kita kalau anda menghadap kepada Allah dengan maksiat? Makanya nggak ada bekas dalam sholatnya. Berlalu lintas dilanggar. Padahal ke pengajian. Wih, kebut. Polisi menunaikan tugas. Berhenti, berhenti. Kenapa Pak? Sebentar. STNK? Ada Pak. SIM? Ada. Mau kemana? Pengajian. Siapa? Ustaz Adi. Ustaz Adi. Tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa diterobos? Saya nggak tahu ada Bapak. Nggak tahu ada Bapak. Enak aja bilangnya. Padahal anda sholat, anda ahli pengajian. Makanya nggak ada bekasnya. Yang paling berbahaya ketika sholat itu kemudian tidak menghasilkan akhlak yang mulia. Diarahkan kemudian untuk menyakiti orang lain. Saya agak aneh nih sekarang. Kok bisa ada orang rajin sholat malam, sholat sunnah nggak tertinggal, tapi bisa mudah menyakiti orang lain. Tembak orang, bom orang, tanpa dengan kaidah yang dibenarkan. Berapa banyak itu nampak dihadirkan pada saat ini, pasti ada yang salah dalam sholatnya. Tuh waktu kejadian bom di Jalan Tamrin tuh pertama kali itu. Saya sedang di Lampung waktu itu. Begitu kejadian, duar, ditanya orang Lampung, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang waktu itu, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, Pak, bukan di Jalan Tamrin. Pasti ada yang salah. Di teman-teman yang karyawan nih, kalau benar sholatnya, mustahil tangannya dipakai maksiat. Nulis angka yang tidak benar, itu akan ditanya oleh Allah. Mulai sekarang ketika ada peraturan gubernur, waktu sholat ke masjid, sholat, maka buktikan benarnya sholat anda ketika anda kembali ke tempat duduk anda dalam bekerja.
Jangan gunakan tangan tahiyat ini. Sayangi jari Anda yang akan ditanya oleh Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan ditanya. Ini tangan salat. Jangan sampai tangan Anda kebingungan ketika ditanya oleh Allah. Ini jari-jari tahiyat. Kalau nulis yang benar, angkat tuliskan dengan baik. Ketik yang benar. Ketika Anda tuliskan maksiat, maka ini akan kebingungan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini, Anda kepala biro, datang. Proyek Pak datang, mana? Nih, Masya Allah, cek dulu semuanya, dicek. Ini ada yang salah satu nih. Oh tapi Pak katanya fee-nya besar, maaf. Saya udah ikut pengajian, saya ingin merubah diri saya. Ini tangan saya, tangan tahiyat, gak akan pernah dipakai maksiat, perbaiki. Balik lagi dia, Pak. Kata orangnya fee-nya dinaikin Pak, 10 miliar. Hah? Ntar saya istihoroh dulu. Oh istihoroh dulu, enak aja. Nggak ada. Urusan maksiat nggak ada istihoroh. Jadi kalau sudah tetap pada keyakinan, lakukan. Al-yaqinu la yuzalu bisyakin. Sebuah keyakinan, jangan sampai diruntuhkan oleh keraguan-raguan dengan tawaran-tawaran yang datang. Siap insya Allah? Nih, bayangkan satu kalimat saya nih ya. Bayangkan kalimat saya. Kalau Anda praktekkan ini, insya Allah Anda akan dijaga oleh Allah dalam kebaikan selalu. Ya. Dia cukup dengan amin, dengerin dulu. Ya. Kalimatnya begini, kalimatnya nih. Kalau terfikir berbuat maksiat, saya ulang ya. Kalau terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika akan wafat. Kalau terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika akan wafat. Anda ditawarin proyek yang tidak bagus, suruh tanda tangan. Bayangkan saat tanda tangan, Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak malu diwafatkan dalam keadaan maksiat? Ibu nih, hati-hati. Ada tayangan, muncul tayangan gosip yang dibicarakan tentang orang. Kata Quran, la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling menggosip. Begitu ibu akan saksikan, bayangkan seketika, mohon maaf, ibu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.